welcome back my YouTube channel Asapena dan ketemu lagi sama aku, Aida. By the way, udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol, nggak nge-share, dan kebetulan kali ini Asapena lagi ada di segmen Rantah Random Entah. Dimana kalau di segmen itu biasanya kita kan pasti akan sharing cerita-cerita dan ya pokoknya kita kayak berbagi pengalaman gitu deh. Di segmen Rantah kali ini aku pengen nge-share ke kamu tentang 5 webtoon horor yang jadi favorit aku. Nah, pas dong kalian bertanya-tanya, apa sih webtoon itu? Jadi webtoon itu merupakan suatu platform atau aplikasi di mana kamu bisa baca komik setiap hari dengan gratis. Ingat, gratis. Nah, webtoon sendiri itu pun sebetulnya berasal dari Korea, tapi tenang. Di webtoon itu punya berbagai macam bahasa, dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Korea, bahkan bahasa Thailand pun juga ada. Jadi kamu tinggal atur aja pengaturan bahasanya di aplikasi webtoonnya. Oke, nah kira-kira banyak nggak nih komik-komiknya, terus bagus-bagus nggak sih? Tenang sayang, di webtoon itu banyak banget komik-komiknya, banyak, bisa ratusan mungkin ya. Dan juga ceritanya pun juga oke, dari berbagai macam genre. Mau yang romantis, ayo. Mau yang horor, kayak sekarang mau aku share, ayo. Mau yang scientist, ayo. Mau yang konyol-konyolan juga, ayo juga ada. So, nggak usah pakai nunggu lama, kita langsung aja ke webtoon favorit aku. Di urutan nomor 5 itu ada School Attack. Nah, School Attack ini merupakan webtoon karya Ju Donggun. Nah, untuk School Attack ini sendiri mempunyai 130 episode dan memiliki rating 7,94. Nah, kalau di webtoonnya pun ini pun sudah tamat ceritanya, jadi nggak usah nunggu-nunggu seminggu dulu baru kamu bisa baca selanjutnya. Jadi kamu bisa langsung baca ini sampai tamat. Nah, School Attack ini tuh bercerita dan berlatar belakang di sebuah sekolah di daerah Korea, di mana di sekolah itu terjadi infeksi virus zombie, di mana di sekolah tersebut terjadi penularan virus zombie yang cukup cepat dan ditandai dengan kayak sakit gitu. Jadi pertama-tama akan ada gejala seperti mata merah, badan demam, badan panas, sehingga murid yang terkena terinfeksi itu akan berubah menjadi zombie. Nah, kira-kira nih ya, kalau berdasarkan sinopsis singkat yang tadi aku kasih tentang zombie-zombian, kira-kira kamu suka nggak? Kalau aku jujur pribadi, aku suka banget sesuatu tentang zombie-zombian. Mau dari filmnya, mau dari komik-komiknya, ya aku pokoknya suka. Aku suka dengan berbau-bau dengan zombie. Nah, kalau kamu mau tahu cerita lengkapnya gimana, apakah semua murid di dalam sekolah tersebut berubah jadi zombie, atau adakah yang selamat dari peristiwa tersebut, atau kira-kira kenapa ya ini ada, kok bisa terjadi penyebaran virus zombie di sekolah tersebut? Kalau kamu mau tahu, langsung kamu download webtoonnya dan selamat membaca. Next, nomor 4. Nomor 4 ada Dead Life. Nah, Dead Life ini merupakan karya dari Lim Jin-guk. Aku akan tulis namanya di sini, oke? Nah, hampir sama dengan School Attack. Di Dead Life ini juga sama tentang zombie-zombian juga, dan juga berlatar belakang tentang sekolah. Jadi Dead Life ini itu mempunyai 2 season, yaitu season 1 dan season 2. Nah, dua-duanya ini masih berkesinambungan. Aku udah selesai baca yang season pertamanya, dan season pertamanya ini pun juga sudah tamat. Nah, untuk yang season keduanya ini tuh belum tamat, tapi ceritanya ini masih berkesinambungan. Dan Dead Life ini mempunyai rating 9,82. Wow, cukup banyak penggemar untuk cerita Dead Life ini. Jadi Dead Life ini tuh menceritakan tentang murid atau siswa di sekolah tersebut untuk bertahan dari virus zombie itu. Nah, penularan untuk virus zombie itu bisa melalui cakaran ataupun gigitan, sama seperti di School Attack. Nah, Dead Life ini tuh berfokus pada tokoh utama yang bernama Sung Hoon, di mana dia akhirnya pun berubah menjadi zombie tapi mempunyai tingkat kesadaran. Jadi dalam arti tubuhnya berubah jadi zombie tapi dia masih punya pikiran
akal sehat sebagai seorang manusia. Jadi ini kayak kombinasi antara zombie dan manusia. Nah, di mana dia mempunyai teori bahwa bisa memanfaatkan teman-temannya yang ada di sekolah yang telah menjadi zombie itu bisa dilatih sebagai layaknya manusia normal, sehingga bisa membantu teman-temannya yang masih manusia untuk bertahan hidup agar tidak berubah menjadi zombie. Nah, di sini juga ada nih tokoh antagonisnya gitu, dimana ada tokoh zombie yang juga sama mempunyai kemampuan intelijen sebagai manusia tapi tubuhnya zombie, tapi dia memang sifatnya tuh jahat aja. Dia pengen semua manusia yang ada di muka bumi ini tuh berubah jadi manusia. Kira-kira nih ya, Sesungguhun tuh berhasil nggak ya menjaga temannya berubah jadi zombie atau tidak? Atau bahkan semua yang ada di muka bumi ini berubah jadi zombie? Kalau kamu yang mau tahu ceritanya lengkap, udah langsung download aja, langsung baca aja. Oke? Next, nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3 ini ada Sweet Home. Nah, Sweet Home ini merupakan karya dari Yong Chan Wang, 141 episode dan memiliki rating 9,85. So, cukup gede juga, hampir sama kayak si Dead Life. Nah, kalau tadi ini di nomor 5 dan nomor 4 itu menceritakan tentang zombie, kali ini di Sweet Home itu menceritakan tentang monster. Jadi menceritakan tentang proses monsterisasi yang ada di dalam diri manusia. Kalau 2 tadi itu berlatar belakang di sekolah, kali ini di Sweet Home itu berlatar belakang di sebuah bangunan apartemen, di mana setiap manusia yang ada di apartemen tersebut ataupun yang ada di luar apartemen, dalam arti di seluruh muka bumi di dalam cerita tersebut itu manusia-manusianya mengalami proses monsterisasi, di mana manusia itu bisa berubah menjadi monster kapan aja. Mereka akan berubah menjadi monster sesuai dengan keinginan yang terdalam. Misal, contoh di dalam cerita tersebut ada seorang atlet yang mempunyai obsesi untuk menjadi seorang pelari. Nah, dia akan menjadi monster dengan kecepatan untuk berlari seperti itu. Nah, Sweet Home itu seperti tadi gue bilang di awal, itu merupakan cerita yang berlatar belakang di sebuah apartemen, di mana di Sweet Home ini berpusat pada tokoh utamanya yaitu Hyun-soo, di mana dia juga mengalami proses monsterisasi, tapi dia melakukan perlawanan terhadap proses monsterisasi. Dia dengan sekumpulan kawan-kawan yang tinggal di apartemen tersebut dan plus 2 anak kecil, dia harus bertahan hidup di sebuah apartemen yang hampir semua penghuni apartemen itu sudah berubah menjadi monster. Kira-kira nih, ayo, Hyun-soo berhasil nggak nih melawan proses monsterisasi yang ada di dalamnya? Atau semua penghuni apartemen berubah menjadi monster? Oke, kira-kira udah ada yang penasaran belum ceritanya? Di Sweet Home ini juga kamu akan menemukan sebuah plot twist yang cukup unik yang kira-kira nggak bisa kamu sangka-sangka. Nah, udah langsung download aja. Oke, next yang nomor 2. Nomor 2 itu ada Strange from Hell. Nah, Strange from Hell ini merupakan karya dari Kim Yong-ki dan memiliki rating 9,72. Memang di Strange from Hell ini ratingnya sedikit lebih rendah dibanding si Sweet Home, tapi Strange from Hell ini berhasil menggerakkan hati para sutradara film Korea untuk membuat drama series atau drama Korea dengan cerita yang sama dari webtoon ini, yaitu Strangers from Hell. Jadi ceritanya ini tuh sebetulnya sudah diangkat menjadi sebuah drama Korea. Jadi Strangers from Hell ini itu sebetulnya cerita yang mungkin banget terjadi di sekitar kita. Berbeda dengan cerita webtoon nomor 1 sampai 3 yang lebih karena zombie-zombie, yang monsterisasi. Tidak, ini benar-benar mungkin bisa terjadi di sekitar kita, yaitu dimana ternyata lingkungan di sekitar kita atau di tempat kita tinggal itu merupakan sekumpulan atau geng atau
kelompok pembunuh berantai atau pembunuh bayaran. Ayo, itu relate banget kan sama kita. Jadi Stranger from Hell ini itu berlatar belakang di sebuah kos-kosan murah kecil di daerah pinggiran Korea, di mana ternyata para penghuni di kos-kosan itu merupakan seorang pembunuh berantai dan seorang psikopat. Nah, di mana di cerita ini berpusat pada cerita si tokoh utamanya, yaitu Yoon Jong Woo. Oke, biasa aku akan tulis namanya di sini. Di mana dia sedang merantau ke kota, ke Seoul, untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Jadi dia ngekos di sebuah kosan dan penghuninya di sana adalah seorang pembunuh berantai dan juga seorang psikopat. Awalnya si Yoon Jong Woo ini biasa aja, merasa normal-normal aja. Tidak beberapa lama dia mulai merasa ada yang aneh dari para penghuni kosan tersebut, termasuk si ibu kos-kosannya juga. Kalau aku bisa gambarin nih ya, kos-kosannya tempat si tokoh utama ini tinggal itu merupakan cuma kayak kamar petak yang cuma mau satu tempat tidur, satu lemari aja dengan kamar mandi terpisah. Dan dia pun juga akhirnya merasa bahwa dia bingung akan jati dirinya, apakah gue jangan-jangan jadi gila atau itu hanya terbawa suasana aja. Oke, gue akan stop sampai sini. Kira-kira kalau kamu mau langsung baca aja komiknya atau langsung nonton aja drama Koreanya. Oke, next nomor 1 itu ada Kill Instagram. Yes, Instagram, dimana itu aplikasi, itu platform itu sering banget kita gunakan untuk selfie, untuk pamer, untuk gibah, atau untuk ya apapun lah itu. Instagram ini merupakan karya dari Ryong dan memiliki rating 9,79 dan telah di-download atau telah dibaca sebanyak 1 juta. Wow, banyak banget kan. Nah, Kill Instagram ini kenapa sih gue nobatkan menjadi nomor 1? Karena cerita di Kill Instagram ini benar-benar reliable bangetnya pakai banget, dan memang sudah terbukti atau hampir mirip seperti cerita di Kill Instagram. Oke, jadi Kill Instagram ini menceritakan tentang si Doremi yang merupakan selebgram termahal, dan dia juga memang selebgram yang cantik yang mempunyai penghasilan dari Instagram itu cukup banyak. Nah, di Kill Instagram ini dia tuh selalu rajin upload sana, upload sini, dan membagikan kehidupannya di Instagram. Dia merupakan selebgram yang mempunyai follower terbanyak. Kemudian hingga sampai suatu saat dia mulai diteror. Nah, penerornya ini itu bisa melacak keberadaan si Doremi. Dia bisa tahu kegiatannya Doremi hanya berdasarkan Instagram. Misal pada saat itu Doremi sedang pergi ke pantai, terus kemudian peneror tuh melakukan teror terhadap Doremi di pantai, dan tahu dari mana ya? Tahu lagi dari Instagram. Semua tahu dari Instagram. Nah, di sini pun juga terjadi plot twist, di mana ternyata ada hubungannya nih antara si peneror dengan si Doremi. Dan ini pun ulah-ulahnya duanya ini kenapa bisa jadi begini, itu pun ulah dari jemari jahat para netizen yang ya udah dia cuma tahu sekedar kulitnya aja, tidak tahu seperti apa, dan terjadilah pembunuhan identitas yang dilakukan oleh para netizen terhadap si Doremi dan si peneror. Ayo, ini akan ada plot twist yang gak disangka-sangka. Oh, ternyata dia benar, oh, ternyata dia begitu. Udah langsung download aja. Oke, so itu tadi 5 webtoon yang aku rekomendasiin ke kamu untuk kamu baca. Dan menurut gue ini webtoon ini yang aku share ini tuh oke banget kalau dijadiin drama Korea. Sama kayak di Strangers from Hell, dia kan udah ada tuh drama Korea juga, webtoonnya ada, drama Koreanya ada. Jadi
wow banget, dan ceritanya tuh bagus banget ketika dijadiin sebuah drama Korea. Kayaknya lebih nyata gitu. Nah, gue harap para saudara Korea dan para produser please bikin banget drama Korea dari webtoon yang tadi udah aku share ke kamu. Oke, sekian dari aku. Thank you for the watching. Asapena. Sign out.